Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Futur menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Iman itu, kata para ulama, yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Naik disebabkan seorang hamba melakukan ketaatan, dan turun disebabkan seorang hamba melakukan kemaksiatan. Maka sesungguhnya berkurangnya semangat kita dalam melakukan ibadah, salah satunya menambah dan mengulang hafalan. Berkurangnya ibadah kita, malas, itu hal yang wajar. Tetapi jangan lama-lama ya sahib taat. Begitu jauh, pastikan kita kembali bangkit dengan semangat yang terbarukan. Aku di sini mau bagi-bagi tips nih supaya kita semangat lagi ya. Yang pertama ialah perbaharui dan luruskan niat. Coba deh kita sejenak berhenti dulu dari kesibukan kita. Kita luruskan niat kita. Kita perbaharui. Pastikan kita melakukan ibadah, kita melakukan ketaatan bukan karena manusia, melainkan semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua ialah ingat tujuan utama. Coba kita beribadah, kita sholat tepat waktu, kita menghafal Al-Quran, itu tujuan utama kita apa sih? Ya, yang tidak lain ialah kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasannya surga yang indah. Betul apa betul? Nah, maka dari itu kita harus ingat tujuan yang utama kita itu adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tuh ingin mendapat pahala, ingin mendapatkan surganya Allah yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, jangan tinggalkan seluruhnya. Maksudnya gimana sih? Waktu iman kita sedang naik, pasti kita melakukan banyak ibadah. Kita sholat 5 waktu diikuti diiringi dengan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat sunnah lainnya, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran sehari misalnya sejuz. Tapi gara-gara iman kita turun, kita mengurangi yang sesuai kebiasaan kita sebelumnya. Seperti biasanya kita selalu sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, rawatib. Tapi gara-gara iman kita turun, kita futur, kita meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan kebiasaan kita yang waktu iman kita lagi naik, ibadah-ibadah kita yang waktu kita lagi naik. Nah, jangan tinggal keseluruhannya ini, maksudnya itu kita jangan sampai meninggalkan yang wajib. Boleh, gak apa-apa, sekali-kali waktu iman kita lagi putur, mungkin ya memang yang berkurangnya itu yang sunnahnya, yang kita nggak lakuin sunnahnya dulu seperti biasa. Waktu iman kita lagi naik, kita cuma lakuin yang wajibnya aja, kita cuma kurangi porsinya aja. Jangan sampai kita tinggalkan yang biasanya kita lakukan ini, jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya. Sebuah kaidah fikih mengatakan, apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Karena sesungguhnya melaksanakan sebagian amal soleh itu lebih baik dibandingkan meninggalkannya tanpa terkecuali. Hal ini juga senada dengan karakteristik iman yang sudah disampaikan di awal. Ia naik disebabkan oleh ketaatan, dan ia turun disebabkan kemaksiatan. Maka tetaplah beramal soleh walaupun sedikit. Mudah-mudahan itu menjadi bentuk ketaatan kita untuk perlahan kembali meraih kestabilan iman. Yang keempat, baca kisah inspiratif. Tabiat manusia itu sejatinya lebih mudah menerima nasihat dan hikmah melalui kisah. Kita baca kisah inspiratif dari para sahabat-sahabat Nabi, kisah para orang-orang solih, kisah teman-teman kita, ataupun kisah di sekitar kita. Yang terakhir ialah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan iman kita, agar kita kembali semangat lagi dalam beribadah. Karena tanpa izinnya, tanpa hidayah darinya,
kita bisa beribadah, kita bisa semangat dalam ibadah dengan izinnya, dengan petunjuknya, maka tanpanya kita tidak akan bisa meraih itu semua. Jadi kita harus memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan karena iman kita turun, kita lakukan karena maksiat, yaitu kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman-teman, sekarang di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana salah satu malam ganjil ini terdapat malam Lailatul Qadar yang dimana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dimana jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar ini, kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, kita seperti beribadah 83 tahun. Bayangin teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi di futur yang sedang menyerang kita ini, yuk cobalah kita hilangkan dulu futurnya demi Ramadan ini, demi bulan yang suci ini, bulan penuh ampunan ini, bulan penuh bagi pahala yang Masya Allah. Kita harus suar ibadah gitu. Kita harus semangat dalam beribadah, apalagi di 10 hari terakhir ini teman-teman. Kita jangan sia-siain. Kita harus melawan rasa malas itu, kita harus melawan rasa futur itu. Turunnya iman ini, kita harus, wah sekarang ini Lailatul Qadar nih, kita harus kejar. Belum tentu kan teman-teman, kita tahun depan kita bakal ketemu lagi sama Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita harus perbanyak ibadah, kita itikaf di masjid, kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak sholatnya, kita perbanyak amal ibadah, sedekah. Yang haid bisa perbanyak zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai kita menyesal teman-teman. Ya mungkin segitu dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku juga sama, ketika aku berbicara seperti ini, itu pun sebagai pengingat ke aku sendiri juga. Semangat semuanya, fisabilillah. Jangan putar-putar lagi ya. Kalau putar, ingat yang tadi aku sebutin. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.